Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelia Catherine Lai. Saya mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Jika teman-teman ingin mengenal saya, teman-teman bisa melihat di media sosial saya yaitu Instagram ataupun LinkedIn. Tujuan dari webinar kali ini yaitu memberikan pemahaman dasar tentang apa itu Canva dan fungsinya. Kemudian menjelaskan berbagai kegunaan dan manfaat menggunakan Canva. Juga menganalisis faktor-faktor yang membuat Canva sangat populer di kalangan pengguna. Memperkenalkan dan menjelaskan fitur-fitur utama yang tersedia di Canva, kemudian berbagi tips dan trik untuk membuat desain yang menarik menggunakan Canva. Selanjutnya memberikan panduan langkah demi langkah cara menggunakan Canva bagi pemula. Selanjutnya juga menjelaskan komponen dan fungsi dashboard Canva untuk memudahkan pengguna. Pada webinar kali ini, poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu apa itu Canva, kegunaan Canva, mengapa Canva sangat populer, kemudian fitur utama Canva, selanjutnya tips membuat desain menarik dengan Canva, kemudian langkah-langkah menggunakan Canva, dan terakhir dashboard Canva. Seperti yang teman-teman tahu, Canva itu adalah alat yang sangat berguna untuk membuat desain yang menarik dan profesional. Dengan Canva bisa membuat berbagai macam desain, mulai dari poster dan banner untuk media sosial, presentasi, hingga desain untuk keperluan pribadi. Canva sendiri memiliki banyak kegunaan. Yang pertama, membuat presentasi mirip PowerPoint. Kemudian membuat konten Instagram untuk feed, story, dan ads dengan pilihan animasi atau statik. Yang selanjutnya mendesain postingan cover, ads, event cover Facebook, video, dan story Facebook. Kemudian Canva juga bisa mengedit video untuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, dan YouTube. Canva juga bisa mendesain poster, flyer, brosur, iklan, postcard, business card, newsletter, dan invoice untuk kebutuhan bisnis dan sebagai digital marketing tools. Canva juga bisa membantu menyusun format resume, CV, letterhead, proposal, sertifikat, serta berbagai kartu dan undangan. Canva juga bisa menyusun infografis, mind map, kolase foto, virtual background, format kalender, worksheet, planner, peta konsep, dan wallpaper atau background layar gadget. Seperti yang teman-teman ketahui juga, Canva itu sudah sangat populer karena Canva itu mudah digunakan. Alasan Canva mudah digunakan karena dia mempunyai antarmuka yang sangat intuitif, sehingga mudah digunakan oleh siapa saja, bahkan bagi pemula. Nah, Canva sendiri juga memiliki banyak template. Canva menyediakan ribuan template siap pakai untuk berbagai keperluan, sehingga tidak perlu memulai dari nol. Canva juga dilengkapi dengan banyak fitur yang lengkap, seperti pemilihan font, penyesuaian warna, dan penambahan elemen grafis lainnya. Canva juga mempunyai
fitur kolaborasi yang bisa bekerja sama dengan orang lain dalam satu desain yang sama. Canva sendiri juga bisa diakses di mana saja karena Canva berbasis cloud, jadi dapat diakses dari berbagai tempat. Canva juga memiliki banyak fitur utama. Yang pertama yaitu template. Template memiliki arti desain-desain yang siap pakai yang disediakan Canva. Bayangkan seperti kerangka desain yang sudah jadi, tinggal teman-teman isi dengan konten teman-teman sendiri. Canva juga sangat berguna untuk template Canva juga sangat berguna untuk mempercepat proses pembuatan desain. Kamu tidak perlu memulai dari nol, cukup pilih template yang sesuai dengan kebutuhan, lalu sesuaikan dengan brand atau gaya desain kamu. Atau misalnya teman-teman ingin membuat CV, nah teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan seperti template yang formal ataupun profesional. Keunggulan dari template sendiri yaitu memiliki beragam kategori seperti presentasi, poster, media sosial, resume, dan lain-lain. Kemudian template Canva sendiri juga profesional karena dirancang oleh desainer profesional. Template Canva juga mudah dikostumisasi, jadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan template-nya juga diupdate secara berkala, secara rutin. Selanjutnya yaitu fitur elemen yang memiliki arti berbagai macam komponen visual yang bisa kamu tambahkan ke desainmu seperti bentuk, garis, ilustrasi, dan lain-lain. Kegunaan elemen sendiri yaitu berfungsi untuk memperkaya desain. Misalnya kamu bisa menambahkan bentuk-bentuk geometris untuk membuat desain lebih menarik atau menggunakan ilustrasi untuk menyampaikan pesan tertentu. Canva elemen memiliki beberapa jenis, yaitu seperti shapes, bentuk geometris dan dekoratif, kemudian line, garis, panah dan pembatas, grafik, ilustrasi dan icon, kemudian frame, bingkai foto dengan berbagai bentuk, grids, tata letak untuk foto multiple, kemudian chart, grafik, dan diagram. Kemudian Canva juga memiliki fitur teks dan typography, yaitu fitur untuk menambahkan dan mengedit teks dalam desain, yang berguna untuk memasukkan teks ke dalam desain. Selain itu, fitur typography memungkinkan kamu untuk mengatur tampilan teks seperti jenis font, ukuran, warna, efek, misalnya bayangan atau garis bawah, dan juga kombinasi font yang harmonis. Dan memiliki fitur teks, font beragam, ratusan pilihan font, teks efek, bayangan, outline, dan lain-lain. Kemudian font kombinasi, saran kombinasi font yang harmonis, text box, template teks siap pakai, dan heading style, format heading yang konsisten. Kemudian fitur utama selanjutnya yaitu foto dan image. Fitur yang mengunggah dan mengedit foto atau gambar yang bisa teman-teman gunakan foto dan gambar teman-teman sendiri. Fitur edit foto memungkinkan teman-teman untuk melakukan berbagai penyesuaian seperti mengubah kecerahan, kontras, atau memotong gambar. Yang memiliki fitur edit foto, filter foto dengan berbagai gaya, adjustments, brightness, contrast, saturation, kemudian crop dan resize yang berguna untuk memotong dan mengubah ukuran foto. Selanjutnya yaitu
yaitu elemen background. Fitur background. Fitur background yang berguna untuk latar belakang desain, yang bisa berupa warna solid, gradien, pola, atau bahkan gambar. Pemilihan background yang tepat akan sangat mempengaruhi tampilan keseluruhan desain, teman-teman. Jenis background sendiri ada solid, gradients, patterns, foto, dan videos untuk desain video. Kemudian fitur selanjutnya kolaborasi dan sharing. Fitur yang memungkinkan teman-teman untuk bekerja sama dengan orang lain dalam membuat desain serta membagikan desain yang sudah jadi, yang sangat berguna untuk proyek tim atau jika teman-teman ingin meminta feedback dari orang lain. Fitur ini memungkinkan beberapa orang untuk mengedit desain secara bersamaan, memberikan komentar, dan melihat riwayat perubahan desain. Nah, apa saja tips yang membuat desain terlihat menarik? Yaitu pilihan template yang tepat. Dengan memilih template yang tepat atau sesuai dengan gaya dan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian menggunakan warna yang harmonis. Teman-teman harus memilih kombinasi warna yang menarik dan mudah dilihat. Kemudian juga diperhatikan tipografinya. Pilih font yang mudah dibaca dan sesuai dengan desain pilihan. Dan juga menjaga keseimbangan. Pastikan elemen-elemen dalam desain seimbang dan tidak terlalu ramai. Kemudian memberikan ruang kosong supaya dapat membuat desain terlihat lebih bersih dan profesional. Langkah-langkah menggunakan Canva yaitu pertama-tama teman-teman bisa membuat akun di www.canva.com. Kemudian teman-teman bisa memilih jenis template atau mau memulai dari awal. Selanjutnya teman-teman bisa mulai mengedit dengan tools-tools yang tersedia, lalu tambahkan elemen desain, kemudian teman-teman bisa atur tata letak, lalu sesuaikan warna dan font, kemudian tinjau dan sesuaikan, dan yang terakhir teman-teman bisa mengunduh atau membagikannya kepada rekan ataupun teman. Nah, di sini ada dashboard dari Canva. Di sini ada fitur yang bisa teman-teman pakai yaitu buat desain, ataupun di sini ada fitur template yang bisa teman-teman pakai untuk membuat desain yang dari template yang sudah ada. Ada yang dokumen, papan tulis, presentasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara sederhana menggunakan Canva. Sebelumnya teman-teman pastikan dulu apa yang ingin teman-teman buat di Canva.
Nah, di sini seperti yang tadi itu seperti yang tadi dashboard Canva, di sini ada desain. Nah, sebelumnya pastikan dulu apa yang ingin teman-teman buat. Kalau di sini saya akan mencontohkan desain dari presentasi. Nah, di desain ini banyak template yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa pilih yang teman-teman inginkan. Misalnya saya mau pakai yang ini. Di sini teman-teman bisa klik terapkan seluruh halaman template untuk menerapkan semua halaman yang ada di template tersebut. Nah, setelah teman-teman memilih template, teman-teman bisa ke elemen. Di elemen sini banyak sekali gambar-gambar ataupun desain ataupun grafis-grafis yang bisa teman-teman pakai untuk membuat desain teman-teman menjadi lebih bagus. Misalnya seperti ini. Nah, di sini banyak desain grafis. Seperti ini ada bunga. Dan kalau teman-teman mau mencari yang lain, atau di panah sini. Sini ada panah, kemudian ada bentuk, ada grafis, ada foto, video, bingkai, audio, rancangan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini banyak elemen-elemen lain yang bisa teman-teman pakai seperti ini. Terus teman-teman desain. Kemudian selanjutnya di fitur teks. Nah, misalnya teman-teman mau ganti tulisan-tulisan ini. Di sini teman-teman bisa klik font, terus teman-teman ganti. Ataupun teman-teman mau menambahkan tulisan sendiri, di sini ada tambahkan kotak teks. Bisa teman-teman klik, terus nanti dia akan muncul. Di sini teman-teman bisa menuliskan apapun yang teman-teman ingin tuliskan. Misalnya kelompok bahagia. Terus karena tulisannya kecil, teman-teman mau membesarkannya. Di sini ada angka-angka ini, bisa teman-teman tambahkan seperti ini, dia akan besar. Ataupun teman-teman mau ganti warnanya, nggak mau hitam, maunya pink gitu. Nah, di sini bisa klik angka warna teks ini, kemudian pilih warna yang teman-teman inginkan. Di sini juga ada di fitur teks juga ada ini tambahkan judul, tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks. Dan di sini juga ada kombinasi font yang bisa teman-teman pakai. Nah, kalau misalnya teman-teman mau upload atau mau upload foto atau video dari device-nya teman-teman, di sini ada unggahan. Nah, di sini teman-teman bisa kalau mau unggah tinggal klik unggah file seperti ini. Untuk menaruh foto, untuk memasukkan foto atau gambar ke desain teman-teman.
jika sudah muncul jika sudah tampil, sudah muncul di sini, teman-teman bisa klik seperti ini untuk memasukkannya ke dalam desain teman-teman. Di sini juga ada edit yang bisa teman-teman pakai untuk mengedit fotonya, mau dikasih filter ataupun efek. Terus ataupun mau di crop, bisa diklik di sini, ataupun mau dibalikan, balik horizontal atau balik vertikal. Teman-teman bisa klik balik ini. Kemudian ada transparansi untuk mentransparankan gambarnya. Jika teman-teman ingin transparan seperti ini, teman-teman bisa atur sesuai dengan desain teman-teman. Kemudian di sini ada animasi untuk membuat desainnya jadi kayak masuk keluar gitu. Nah, ini banyak pilihannya. Kemudian di sini juga ada posisi yang bisa untuk mengatur desainnya, mengatur desain teman-teman. Ada mau maju ataupun mau mundur. Misalnya kalau maju seperti ini, mundur seperti ini, mundur paling depan, maju paling ke depan, atau mundur paling belakang. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian jika teman-teman merasa teman-teman ingin mempresentasikannya, teman-teman bisa klik di tampilkan ini. Setelah itu klik tampilkan. Nah, dia akan memunculkan presentasi sebagai berikut. Setelah itu, jika teman-teman ingin membagikannya kepada teman-teman atau rekannya, teman-teman bisa klik bagikan. Di sini jika teman-teman ingin berkolaborasi bersama atau ingin mengerjakan desain bersama, teman-teman bisa klik yang punya tautan, kemudian teman-teman bisa pilih, bisa edit supaya link yang nanti dibagikan kepada rekannya itu mereka bisa mengedit. Tapi jika teman-teman inginnya dia hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengedit, teman-teman bisa klik bisa lihat. Kemudian salin tautan dan bagikan kepada rekan teman-teman. Ataupun teman-teman mau langsung membagikannya kepada media sosial. Nah, di sini ada teman-teman bisa pilih mau profil LinkedIn, halaman LinkedIn, Instagram, ataupun halaman Facebook, dan masih banyak aplikasi lainnya seperti ini. Ataupun mau langsung kirim ke WhatsApp juga bisa. Tapi kalau teman-teman maunya cuma mengunduh, di sini teman-teman bisa pilih klik unduh. Kemudian di sini terdapat banyak jenis file yang bisa teman-teman pilih. Teman-teman kalau mau cetak format PDF di sini ada. Atau teman-teman mau cetak langsung dari Canva-nya juga bisa. Di sini juga ada format PPT, video MP3, JPG, PNG, dan GIF.
Nah, seperti itu cara menggunakan Canva yang sederhana. Teman-teman bisa mencobanya sendiri agar lebih paham karena masih banyak fitur dari Canva yang bisa digunakan. Teman-teman kalau ingin supaya lebih mengerti dan lebih jago, teman-teman bisa mencobanya sendiri. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi ialah Canva sendiri adalah platform desain grafis online yang powerful dan mudah digunakan. Dirancang untuk membantu pengguna membuat berbagai jenis desain visual dengan cermat dan profesional. Popularitasnya berasal dari antarmuka yang intuitif, beragam template dan elemen desain, serta kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan desain baik untuk pribadi maupun bisnis. Penggunaan Canva juga sangat luas, mulai dari pembuatan konten, media sosial, presentasi, hingga materi pemasaran. Platform ini menyediakan berbagai fitur utama seperti editor, drag and drop, perpustakaan template yang ekstensif, dan alat kolaborasi tim yang semuanya dapat diakses melalui dashboard yang terorganisir dengan baik. Dan untuk menggunakan Canva secara efektif, teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah sederhana dari pemilihan template hingga penyesuaian desain dengan memanfaatkan tips desain yang disediakan dan terus mengeksplorasi fitur-fiturnya. Pengguna dapat menghasilkan desain yang menarik dan profesional. Jadi secara keseluruhan Canva telah merevolusi cara orang membuat desain grafis, membuatnya lebih mudah diakses bagi pengguna dari berbagai latar belakang dan tingkat keahlian. Dengan terus berkembangnya platform ini, Canva kemungkinan akan tetap menjadi alat yang penting dalam dunia desain digital dan komunikasi visual.